Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Saya Dia Retnosari, guru mata pelajaran seni budaya SMP Negeri 11 Malang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya, akan menampilkan video UKIN dengan materi menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan teknik digital. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kira-kira adakah yang tidak masuk di kelas ini? Tidak ya? Nihil. Alhamdulillah, kita juga selalu harus menjaga kesehatan. Selagi banyaknya virus yang sudah ada sekarang muncul lagi dan bencana alam, kita harus stay safe, menjaga kesehatan, juga menjaga kita di lingkungan. Ada banyak bencana yang beberapa pekan ini terjadi ya di lingkungan kita. Ada di mana kira-kira? Gunung Semeru ya. Semoga kita doakan para korban bisa melalui dengan ikhlas. Untuk keberkahan pada kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Dia minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan Mas. Marilah kita awali kegiatan pagi hari ini untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dani sudah memimpin doa dengan teman-teman yang lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan materi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi kalau minggu lalu kita belajar tentang materinya, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengkolaborasikan gambar teknik manual serta digitalnya, gitu ya. Kira-kira adakah yang bisa mereview kegiatan pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada tentang dapat pembelajaran apa saja, mulai dari pengertian boleh? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Dibuka buku catatannya dulu, boleh, silakan diamati hasil catatan minggu lalunya dulu. Sebelum itu minta tolong mejanya bisa diluruskan, dirapikan bagi Dona Visa. Dasinya kemana? Ayo coba dipakai ya nak. Jadi tetap walaupun di dalam kelas atribut sekolah tetap dipakai dengan rapi karena itu sudah dari ketentuan sekolah. Nah silakan dipakai, kalau dipakai kan cantik seperti itu. Nah bagus. Sudah Bu. Ya terima kasih. Jadi kita tetap harus rapi walaupun sudah di dalam kelas, tidak hanya waktu upacara kalau ada guru tatip lewat baru dipakai, jangan ya. Kita harus rapi mulai dari awal masuk pembelajaran sampai nanti pulang. Oke, terima kasih sudah dirapikan untuk meja dan kursinya. Kembali lagi yang tadi, siapa yang bisa mereview untuk pembelajaran minggu lalu tentang pengertian? Pengertiannya dulu yuk, siapa? Ya Mbak Reni? Ya Mbak Leni silakan. Gambar ilustrasi adalah gambar yang bertujuan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Betul sekali. Beri tepuk tangan dulu ayo. Untuk memperjelas ide teks atau narasi. Jadi gambar ilustrasi minggu lalu kita sudah mendapatkan pengertian gambar ilustrasi yang benar. Nah, gambar ilustrasi itu biasanya kalian temukan di mana? Ya, coba di mana Mbak Nafisa? Biasanya gambar ilustrasi ada di pajangan dinding, Ya. buku tulis, Buku tulis. ataupun buku paket. Buku paket, ya. Contohnya seperti mengajak mencuci tangan. Oh iya, gini, mungkin maksudnya Mbak Nafisa lihat ada gambar tentang mengajak mencuci tangan yang betul, ya kan? Jadi itu juga bagus, salah satu contoh
bagaimana gambar ilustrasi yang baik bisa mengajak untuk melakukan bagaimana yang sudah ada digambarkan. Nah, di sini Bu Dia ada cerita sedikit. Jadi waktu dulu pada zaman kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan, itu kan banyak pemuda-pemuda Indonesia ikut bergabung dalam memerdekakan, mulai dari perjuangannya ikut perang dan sebagainya. Nah, dalam masa saat itu banyak pemuda yang tidak bisa bergabung, seperti orang yang sudah tua, pemuda yang memang lemah dalam fisiknya. Nah, di situ mereka dapat ikut bergabung bersama seniman-seniman. Jadi dulu bukan hanya para prajurit saja yang ikut berperang, tapi para seniman ini ternyata juga ikut berpartisipasi. Jadi ada seniman lukis, ada seniman musik. Nah, mereka berjuang melewati membuat karya-karya untuk ikut dalam perjuangannya. Kalau seniman musik membuat lagu-lagu bertemakan perjuangan. Nah, seniman yang lukis contohnya ada Bapak Wing Wiryawan. Beliau adalah seniman yang membuat gambar ilustrasi tentang yang menceritakan tentang peperangan 10 November. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada ya TikTok, terus Instagram untuk menyampaikan berita-berita, itu kan TV aja hanya beberapa orang bangsawan mungkin ya yang punya. Nah, jadi beliau membuatkan ilustrasi itu dan disebarluaskan ke pelosok-pelosok jalan. Jadi biar banyak orang atau warga yang melihat dan mendengar berita itu, melihat dari gambar yang sudah dibuat. Akhirnya banyak atau muncul rasa ingin ikut berjuang juga. Jadi lewat gambar, lewat sketsa, coretan-coretan itu, mereka juga akhirnya punya rasa ingin ikut berpartisipasi untuk kemerdekaan. Nah, itu juga salah satu contoh dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa membantu dengan fisik umpama, kita bisa kok dengan keterampilan kita, seperti itu. Jadi apa yang kalian punya, keterampilan apapun itu pasti akan berguna. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadi kalau urip itu harus urup gitu kan, maksudnya kalau kalian hidup itu harus bermanfaat pada orang lain. Itu kehidupan yang bagus. Tepuk tangan dulu dong. Bisa minta tolong Mas Wawas jadi operator ya. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran dari menggambar ilustrasi karya sastra, teknik manual dan digital. Silakan di next. Ya, bisa dibacakan. Siapa yang mau membacakan untuk tujuan pembelajaran? Ya, Mbak Rahel, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Dari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengkolaborasikan teknik manual dengan teknik digital sesuai prosedur yang benar. Ya. 2. Melalui praktikum, peserta didik dapat membuat sketsa gambar ilustrasi karya sastra dengan teknik manual dan mewarnai hasil gambar menggunakan teknik digital. Ya. 3. Setelah melakukan praktikum, peserta didik mempresentasikan hasil karya yang telah dibuatnya. Ya, terima kasih Mbak Rahel. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita lalui, dan saya harap untuk kreativitas kalian silakan dikembangkan, dimunculkan sekreatif mungkin. Itu ya. Next. Nah, ini adalah metode pembelajaran menggunakan project based learning. Jadi memang diajukan untuk kalian melakukan kegiatan praktek. Jadi di dalam kegiatan ini nanti ada namanya pengolahan data, mulai dari kalian nanti belajar menggunakan aplikasi dan sebagainya. Karena kita kan pakai teknik manual dan digital, jadi nggak hanya manual secara gambar di buku gambar saja, tapi bisa juga dengan menggunakan digital. Digital itu apa aja sih aplikasinya? Kalau digital, ada yang pernah menggunakan aplikasi digital untuk menggambar atau mewarnai apa? Bispen, terus apa lagi? Apa? Oh iya, terus apa lagi? Ada namanya Corel Painter. Nah itu nanti kita akan menggunakan yang pakai HP saja, karena kalian kan bisa memfasilitasi atau bisa mendapat fasilitas yang ada saja. Seperti handphone sudah punya semua kan, handphone sudah. Jadi nanti kita akan praktek menggunakan itu. Next.
Ya, ini alur pembelajaran kita. Dari alur kemarin minggu lalu kita sudah mendapatkan teks narasi. Jadi sudah kalian dengan acak ya. Ingat nggak kira-kira minggu lalu kita ngapain? Coba diingat-ingat. Baik, Budia punya kartu berisikan teks narasi yang akhirnya nanti akan kalian gunakan untuk membuat gambar. Nah, ini isinya tema untuk kalian gambar. Ada teks narasi di dalamnya. Silakan nanti akan Budia bagikan dengan cara biar kalian tidak maju ke depan, tidak gaduh atau berdiri dari tempat duduk kalian. Kita sambil bermain ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng dari mana sih? Ada yang tahu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, jadi nanti kita akan bernyanyikan Cublak-Cublak Suweng tanpa kalian harus berpindah. Kartu ini akan sampai kepada kalian. Nanti seperti ini. Silakan diambil yang di pojok baris dekat Budia ini, baris 1. Silakan diambil satu-satu dan nanti diestafetkan ke temannya sambil kita menentukan tempo lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak suweng, suwenge tinggal lenter, mambu ketundung buder, Pak Empong lera-lere sokong guyune sir, sir pondele kopong sir, sir pondele kopong. Sudah terima semua teks narasinya. Ini acak ya teks narasinya. Jadi Budia nggak ngerti nanti Mas Arif dapatnya apa, Mas Dio dapatnya apa. Dapat teks narasi apa tadi Mbak Afril? Bencana banjir. Bencana banjir. Coba dibacakan Mbak Afril bencana banjir teks narasinya biar teman-temannya tahu adegan. Bencana banjir bandang. Para petugas PMI membantu evaluasi wanita tua ke tempat yang lebih aman. Ya, jadinya nanti gambar yang harus dibuat harus ada wanita tua dan juga petugas apa tadi? Petugas PMI. PMI yang membantu untuk evakuasi. Nah, itu nanti Mbak Afril akan menggambarkan objeknya dengan sesuai dengan teks narasi yang sudah didapat. Jadi silakan diselesaikan dulu untuk gambar, untuk mensketnya. Kira-kira ada yang mau disampaikan, mengalami kesulitan? Bu, saya mau minta tolong. Ya. Kenapa Mbak Zulfa? Mau minta tolong gambar ekspresi. Jadi ini bisa ditaruh untuk objekmu. Kamu temanya apa? Bencana banjir. Bencana banjir. Jadi mau berapa orang objeknya nanti? 3 orang, Bu. Oke, bisa kamu taruh di sini untuk objek. Nah, jadi karena banjir mungkin dari setengah badan saja yang diperlihatkan. Untuk ekspresi pastinya kalau bencana bagaimana ekspresinya? Panik. Panik, sedih gitu ya. Jadi mulutnya bisa dibuat seperti ini. Seperti menangis gitu ya. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, jadi minggu lalu kalian sudah mendapatkan teks narasinya dan mencoba untuk membuat sketsa dari masing-masing teks yang sudah didapat. Nah, hari ini kita akan mewarnai dengan teknik digitalnya. Nanti menggunakan handphone dan juga bisa langsung belajar dengan teman sebayanya, tutor sebaya. Dan kalau sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan. Nah, anak-anak, untuk proyek kali ini kalian membutuhkan berapa pekan untuk pekerjaannya? 2. Sabar. Oke, saya putuskan untuk 3 pekan saja dalam proses pengerjaannya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Jadi untuk pekan yang pertama kalian sudah mendapatkan teks narasi dan mulai membuat sketsa. Kemarin sudah. Nah, sekarang pekan yang kedua kalian mulai mewarnai dengan teknik digital dan pekan yang terakhir nanti finishing. Toh nanti kalau memang ada yang sudah selesai sekarang walaupun belum sempurna, kalau bisa dipresentasikan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, belum. Oke, next.
ada kartun, ada karikatur, ada ilustrasi karya sastra, ada vignette, ada komik. Kira-kira adakah yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Adakah yang mau ditanyakan? Oh iya Mas, bagaimana? Itu bila penggambaran kartun dan karikatur sama-sama dibuat secara lucu, apa perbedaannya? Nah betul, adakah yang bisa menjawab? Jadi Mas Dio tadi bertanya bagaimana kalau kartun dan karikatur kan digambarkan secara lucu, lalu apa bedanya? Kira-kira ada yang mau menjawab? Kira-kira apa bedanya? Iya Yasmin, gimana? Kalau misalnya yang kartun itu bersifat menghibur, tetapi tidak dirugikan dan tidak mengandung unsur kritikan atau unsur Sindiran ya. Kalau yang karikatur? Karikatur itu mengandung kritikan atau saran terhadap suatu gambar dan gambar itu dilebih-lebihkan. Betul, tepuk tangan dulu untuk Yasmin. Ya, jadi gini Mas, kalau kartun dan karikatur memang dibuat dengan cara yang lucu, punya ciri seperti itu kan. Tapi bedanya apa? Kalau kartun hanya untuk humor, jadi hanya untuk hiburan saja. Nah, kalau karikatur dia ada pesan yang diangkat, entah itu sindiran atau kritikan. Jadi itu ciri khasnya. Terima kasih. Itu ya. Gimana? Sudah? Ya, terima kasih. Next. Ya, ini adalah contoh dari gambar ilustrasi karya sastra. Nah, nanti kalian kan kemarin sudah mendapatkan teks narasi yang didapat. Nah, dari gambar ya, dari teks narasi itu kalian harus menggambar. Minggu lalu kan sudah menggambar. Nah, ini nanti kita akan mewarnainya. Ini adalah contoh bagaimana ilustrasi karya sastra dibuat sesuai dengan narasinya. Jadi, sebelum kalian membaca, literasinya diangkat, kalian melihat gambarnya sudah tahu arahnya akan kemana. Seperti itu. Itu adalah gambar ilustrasi yang baik. Ya, next. Nah, kita amati ya untuk videonya. Silakan diamati dulu. Hai, selamat datang di channel YouTube Dia Fatma. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Hari ini kita akan belajar teknik pewarnaan gambar ilustrasi dengan aplikasi handphone. Minggu lalu kalian sudah mendapatkan tugas dari Bu Dia, yakni membuat gambar ilustrasi dengan teknik manual. Nah, sudahkah Anda scan gambar manual Anda? Nah, kalian dapat menycan dengan menggunakan aplikasi Cam Scanner pada handphone kalian masing-masing. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang teknik pewarnaan secara digital. Jadi, gambar yang sudah kalian gambar secara manual, kemudian kalian scan, itu nanti kita warnai dengan menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini akan Bu Dia jelaskan tutorial langkah-langkah pewarnaan menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook. Langkah pertama, kalian buka aplikasi Autodesk Sketchbook pada handphone kalian, lalu pilih import image. Selanjutnya pilih gambar. Nanti akan terbuka semua folder galeri HP kalian, lalu pilih sketch yang sudah kalian scan. Untuk pewarnaan pilih tool fill. Kemudian kalian pilih solid fill untuk pewarnaan yang plakat atau blok. Nah, Oke, begitu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam mewarnai teknik digital. Kira-kira kalian bawa buku paket semua? Bawa. Silakan dibuka di halaman 26. Di situ silakan dicari tentang teknik, langkah-langkah teknik manual serta digital biar lebih paham. Kan kalian sudah membawa buku paket. Nah, silakan dicari halaman 26. Di situ ada materi tentang langkah-langkah menggambar teknik manual dan digital. Dari hasil yang kalian baca, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oh iya, Mbak Rahel gimana? Mengapa pada praktek gambar ilustrasi ini menggunakan kolaborasi dalam teknik pengerjaannya? Nah, kenapa kok kita melakukan kolaborasi? Kira-kira adakah yang membantu Ibu Dia untuk menjawab? Oke, silakan Mas. Menurut saya, karena untuk memperingkas waktu pengerjaannya. Pintar, betul. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi memang untuk mempersingkat, untuk memperingkas, karena kalian tahu di situ kan ada ya kelemahan dan kelebihan setiap tekniknya. Kalau di manual itu kelebihannya apa? Bisa langsung dikerjakan, ya kan? Nah, kekurangannya apa? Membutuhkan waktu yang lama, yang banyak, pintar. Nah, kalau yang digital, kalau ada yang salah tinggal di undo, di back lagi, ya kan? Jadi itu untuk membantu kita melakukan atau membuat karya agar memperingkas waktu dan kalian juga bisa belajar tentang digital. Ya hanya seni rupa itu manual, semua gambar pakai pulpen, pensil dan sebagainya kan. Tapi kita bisa masuk ke ranah digital. Seperti itu ya, Mbak Rahel. Ya, lanjut. Nah, ini adalah aplikasi yang dipakai. Silakan HP-nya dikeluarkan. Minggu lalu Budia sudah menyuruh kalian untuk mendownload di rumah. Bisa pakai wifi kan, wifi rumah, jadi nggak paket data yang dipakai untuk memudahkan kalian. Yang belum download aplikasi Sketchbook siapa? Sudah semua ya? Pinter. Nah, ini adalah aplikasinya. Next. Nah, untuk pengerjaannya silakan, karena tadi sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah men-scan dulu hasil gambar kalian. Minta tolong yang sudah gambar kemarin. Contoh, ya. Jadi gambar kalian silakan di-scan pakai aplikasi scanner, Can Scanner. Lalu kalau sudah dimasukkan dengan langkah-langkah yang ada di video tadi. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dicoba dulu. Oke, saya kasih waktu untuk mencoba aplikasinya. Silakan mulai bisa dikerjakan. Adakah yang kira-kira mengalami kesulitan? Bu, saya mau minta tolong, saya kurang bisa Bu untuk pengaplikasikannya. Iya Mbak Nafisa, kira-kira yang apa? Ini kan saya sudah benerin Bu, cuman ya ini dia bocor Bu. Nah, ini kamu pakai tool yang ini, nanti bisa ada garis-garisnya. Nah, nanti pilih warna hitam. Coba sekarang tuh pakai yang nomor 4. Oke. Nah, coba digariskan. Nah, sekarang coba di fill. Nah, bisa kan? Bisa Bu. Ya, sudah? Sudah. Ya. Sip. Itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, waktunya sudah selesai. Kita presentasi ya. Siapa yang sudah siap? Kira-kira kalau ada yang bisa maju ke depan untuk memperlihatkan hasil kerjanya, silakan. Ada yang mau? Oke Mas Arif, silakan maju ke depan. Dibuka dulu, salam dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani Yusuf.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar ilustrasi karya sastra. Teks narasinya, di sebuah halaman terdapat dua orang anak laki-laki yang sedang bermain kayu malili. Permainan ini adalah permainan tradisional. Ya, jadi kemarin minggu lalu Mas Arif mendapatkan teks narasi yang berisikan tentang permainan tradisional yaitu kayu malili. Ya, silakan bisa dilihatkan hasil manualnya dulu. Ini adalah hasil gambar manual saya dan ini adalah hasil gambar digital saya. Bagaimana teman-teman, mungkin ada tanggapan untuk karya saya? Adakah yang mau menanggapi dari tampilan milik Mas Arif? Saya, Bu. Iya, Mbak Yasmin. Menurut saya, kalau misalnya langitnya dibuat gelap, bisa ditambahkan sparkling atau bintang-bintang kecil untuk gambarnya itu tampak lebih nyata dan jelas. Oh, ada efek-efeknya. Iya, ada efeknya. Terima kasih Mbak Yasmin. Bisa langsung dipraktekkan untuk masukannya dari Mbak Yasmin. Jadi kalau kalian juga mau menambahkan seperti masukannya dari Mbak Yasmin untuk memberikan efek-efek, bisa dilihat pada bagian ini. Sudah dipraktekkan secara langsung oleh Mas Arif ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Bagaimana kalau langitnya dibuat lebih cerah agar suasana bermain jadi lebih berwarna? Oh, bagus sekali. Oke, bisa dipraktekkan Mas Arif. Memang bagus tanggapannya. Jadi karena ini suasananya lebih bagus kalau cerah ya. Ya, sudah dirubah. Ya, dirubah ke warna yang lebih cerah. Ya, seperti itu. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas. Budia langsung menilai ya, karena menurut Budia gambar ini juga sudah selesai. Bagi teman-teman yang belum selesai bisa untuk referensi. Mungkin, oh iya tadi juga bagus ditambahkan sparkling tadi. Apa itu sparkling, Bu? Seperti goresan bintang-bintang seperti itu. Nah, untuk penilaiannya, karena aspek yang dinilai ada 3 tentang kesesuaian bentuk dengan teks narasi. Menurut kalian teks narasi dan gambar yang ditampilkan Mas Arif, yang sudah digambarkan Mas Arif tadi sudah sesuai apa belum? Sesuai. Jadi mendapatkan skor maksimal. Skor maksimalnya adalah 4. Berarti Mas Arif mendapatkan skor 4. Nah, untuk komposisi tadi memang ada 2 masukan ya. Jadi memang agak sedikit kurang maksimal, jadi Budia berikan skor 3. Nah, untuk teknik pewarnaannya, karena sudah mengaplikasikan dengan baik dengan aplikasi digital tadi, Mas Arif saya berikan skor 4. Berarti total skor dibagi skor total dikali 100, 11 dibagi 12 kali 100 mendapatkan nilai 91. Beri tepuk tangan. Nilai yang bagus dan bisa untuk acuan kalian dalam mengerjakan agar bisa lebih baik lagi. Ditutup dulu Mas presentasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, itu adalah presentasi dari hasil karya menggambar ilustrasi teknik digital dan teknik manual. Jadi dikolaborasikan. Dari kegiatan ini, kira-kira adakah yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Bian. Menurut saya manfaatnya itu untuk bisa mengungkapkan perasaan dan suatu peristiwa. Oh, betul sekali. Pintar, beri tepuk tangan dulu. Terus ada lagi? Ya, silakan Mbak Ona. Pada pembelajaran kali ini, kesan saya sangat senang bisa mencoba berkarya dengan teknik campuran. Menggambar dengan teknik manual dan mewarnai dengan teknik digital. Sehingga waktu yang diperlukan sangat efisien, dan yang menarik saat saya ingin merubah warna cukup hanya dengan mengklik atau mengundo. Jadi dari adanya aplikasi itu juga mempermudah kita
Nggak hanya melulu kalau manual kita harus membeli kan. Jadi kita harus membeli kalau pengen warna ungu ke muda-mudaan, merah ke tua-tuaan kan gitu. Harus beli lagi, harus mencari stok warna yang banyak kan seperti itu. Kalau pakai digital cukup dengan sentuhan jari kalian bisa milih mau yang lebih soft atau mau yang lebih terang, lebih pekat, itu banyak pilihannya seperti itu. Nah, kelebihan kalau tadi sudah disebutkan, kira-kira kekurangannya kalau teknik manual tadi apa? Ada yang bisa menyebutkan manual? Apa kira-kira? Kalau waktunya lebih lama pengerjaannya, tapi dia tidak mudah diduplikasi. Kalau digital mudah diduplikasi, itu ya. Jadi itu adalah kesimpulan kita belajar menggunakan. Kalau kita bisa dua-duanya, ya kita coba kolaborasikan dua-duanya, nggak hanya melulu manual saja, digital saja, enggak. Kita coba menggabungkan agar kita juga bisa mengefisiensikan waktu dan mempermudah pekerjaan kita, gitu ya. Nah, untuk pekan berikutnya, karena kita punya 3 pekan tadi, yang pertama sudah menggambar, mensketsa di buku gambar dengan manual. Hari ini pekan yang kedua kita sudah mewarnai. Yang pekan ketiga berarti minggu depan masih dalam materi gambar ilustrasi dengan yang finishing. Oke? Jadi minggu depan kita tetap mempelajari ini. Jangan lupa HP-nya dicas, karena kita tetap menggunakan HP ya. Baterainya itu biar full, tidak ada kelemahan nanti Bu HP saya baterainya habis dan sebagainya. Tidak ada alasan seperti itu. Jadi minggu depan yang harus dibawa tetap 1 buku gambar, karena kalian juga harus memperlihatkan hasil gambar manual kalian. Terus yang kedua apa? Alat tulis. Terus apa lagi? HP yang penting, yang sudah ada aplikasi sketchbooknya, pinter gitu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan kolaborasi tentang materi gambar ilustrasi manual dengan ilustrasi digital. Nah, untuk keberkahan, karena tadi di awal kita berdoa, baiknya di akhir kita juga menutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk penutupan. Untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih SMP 11 Jaya.